Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti aktivitas kita pada pagi hari ini, yaitu melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga dengan kita membaca salawat, kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW pada hari kiamat kelak. Materi kita pada pagi hari ini yaitu senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Mengenai ilmu, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu surat Al-Baqarah ayat 30-32. Mari sama-sama kita membaca dulu surat Al-Baqarah ayat 30-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fi wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mari kita lanjutkan dengan arti perkata dari surat Al-Baqarah ayat 30-32. Wa iz qala rabbuka. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi. Sesungguhnya aku, di sini Allah akunya ya, ja'ilun fil ardi, hendak menjadikan di muka bumi khalifah, seorang khalifah atau seorang pemimpin. Jadi di awal ayat 30 ini ada dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikat, di mana Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah? Pengganti, yaitu orang-orang yang akan memakmurkan dunia. Lalu lanjutannya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Malaikat berkata, menjawab, kenapa engkau akan menjadikan di muka bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, begitu banyak sekali kerusakan, baik di darat ataupun di lautan, dan juga dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali terjadi pertumpahan darah. Itulah makanya malaikat tidak mau, ya kan? Wa nahnu nusabbihu.
sementara kami mensucikan bihamdika dengan memujimu. Wa nuqaddisulak dan mensucikanmu ya Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, kata Allah atau firman Allah, sungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah tuh maha tahu. Beda dengan malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama yang ada di dalam surga semuanya. Tsumma aradohum 'alal malaikah. Maka ditanyakanlah penjelasan ini kepada para malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Kalau emang kamu bisa, kabarkan nama-nama yang ada di dalam surga ini jika kalian itu memang benar. Jadi di sini ada dialog bahwa kalau memang benar yang dibilang malaikat bahwa dia selalu mensucikan dan dia lebih tahu keadaan, coba sebutin nama-nama yang ada dalam surga. Ternyata setelah ditanya seperti itu, malaikat tidak ada yang bisa menjawab. Kenapa? Karena malaikat belum dibilangin, belum diajarin. Beda dengan Adam, walaupun udah baru diciptakan, udah langsung diajarin. Qalu subhanaka. Maka malaikat pun menjawab, Maha suci engkau ya Allah. La ilma lana. Sesungguhnya kami tidak tahu illa ma'alam tanah, kecuali engkau telah mengajarkan kepada kami. Jadi di sini bentuk rasa penyesalan di dalam diri malaikat bahwa ternyata Allah itu lebih tahu ketimbang malaikat. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi di sini surat Al-Baqarah ayat 30 adalah alama, ada ilmu, ada pengetahuan. Yang membedakan manusia dengan malaikat salah satunya adalah bahwa manusia itu akalnya sifatnya dinamis. Beda dengan malaikat sifatnya statis. Diperintahkan oleh Allah bertasbih, ya udah bertasbih terus. Nggak ada mereka merasa lelah, capek. Kenapa? Karena tidak ada nafsu, nggak ada akal. Beda dengan manusia, ada akalnya yang sifatnya dinamis. Jadi misalnya dulu, kalau orang tua kamu sering cerita pasti dulu mah nggak ada HP. Kalau sekarang ada HP. Bahkan sekarang HP itu perkembangannya setiap minggu, bahkan setiap hari semakin bertambah canggih. Tanda bahwa akal manusia tuh terus maju, terus dinamis. Bahwa manusia itu bisa memakmurkan dunia kalau akalnya digunakan dengan baik dan benar. Lalu mengenai menuntut ilmu, yaitu manusia disarankan untuk semangat, untuk adanya rasa senang dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dalam menuntut ilmu ini juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, diantaranya yang menjelaskan bahwa kalau orang yang ilmunya tinggi, Allah akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahul lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bahwa siapa yang diberikan oleh Allah ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kalian jangan bermalas-malasan. Apalagi sekarang sedang masanya pandemi ya, belajar jarak jauh. Jangan kamu hanya mengisi dengan kegiatan absen aja, sementara kegiatan PJJ-nya tidak dikerjakan. Berarti kamu tidak mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena sudah diberikan waktu untuk menuntut ilmu. Ibu teringat dengan kisah Imam Syafi'iyah. Ketika dia masa hidupnya masih anak-anak, belum terlalu tua, masih remaja, ya kan? Dia itu senang sekali menuntut ilmu. Dimana ketika dia tinggal di Mekah, waktu dia kecil kan dia di Mekah, dia menuntut ilmu kepada salah seorang guru. Gurunya ini sudah memberikan ilmu semuanya kepada Imam Syafi'i. Lalu apa kata gurunya? Bahwa pergilah kamu ke Madinah, cari ilmu, karena ilmu saya udah habis. Lalu karena gurunya nyuruh untuk menuntut ilmu, akhirnya dia pun, Imam Syafi'i ini pun pergi ke Madinah dengan terlebih dahulu berpamitan kepada ibundanya. Lalu apa kata ibundanya? Kalau nanti kamu menuntut ilmu, tuntut yang sungguh-sungguh dan kita akan bertemu lagi nanti di akhirat. Itu kata ibunya.
Jangan pulang kalau belum disuruh pulang, kata ibunya. Terus aja tuntut ilmu. Akhirnya karena gurunya memberikan dia petua atau perintah untuk menuntut ilmu, akhirnya dia berangkat dengan seizin ibunya. Sampailah dia di Madinah, yaitu di mana di situ terdapat ulama yaitu Imam Malik di Kutub Hijaz. Nah, di situ Imam Syafi'i menuntut ilmu, tetapi tidak dalam waktu yang lama, hanya sebentar saja. Kenapa? Karena dia langsung bisa menguasai ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Imam Malik, sehingga Imam Malik pun merasa senang. Ternyata muridnya ini sangat pintar, sangat pandai. Akhirnya Imam Malik mengatakan bahwa ilmunya itu udah semua sama Imam Syafi'i. Karena udah, akhirnya dia pergi dari Madinah. Tapi dia nggak langsung pulang ke rumahnya, nggak balik lagi ke Mekah. Karena apa? Karena ibunya belum memerintahkan dia untuk pulang. Karena belum memerintahkan untuk pulang, akhirnya dia pergi ke Irak. Nah, sampai di Irak dia bertemu dengan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Di situ dia berguru dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Dia menggali seluruh ilmu. Nah, setelah beberapa lama, ya kan, tidak dengan waktu yang begitu panjang, dia pun sudah berhasil menguasai ilmu-ilmu dari muridnya Imam Abu Hanifah, bahkan ilmu yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Akhirnya setelah itu dia menjadi orang yang sangat mahir dalam ilmu agama. Sampai akhirnya dia memiliki seorang murid, bertambah 2, bertambah 3, sampai akhirnya ribuan. Sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Banyak orang-orang yang datang kepadanya untuk menuntut ilmu. Sampai akhirnya suatu ketika salah seorang muridnya pergi ke Mekah. Dia tujuannya ke Mekah untuk berdakwah. Nah, di Mekah ini biasanya di saat musim haji, ibunya selalu melaksanakan ibadah haji. Dan saat pelaksanaan ibadah haji, dia melihat seorang syekh yang sedang berdakwah. Syekh ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Syekh ini selalu dalam ceramahnya dia mengatakan, qala Muhammad ibnu Idris as-Syafi'i. Tidak lama lagi mengutarakan atau mengucapkan juga, qala Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Lalu dia terus berceramah Syekh ini. Ibunya mendengarkan terus sampai akhirnya selesai ceramah itu. Lalu ibunya bertanya-tanya dalam hati, kenapa yang disebut selalu Muhammad bin Idris as-Syafi'i? Karena penasaran, ibunya ini menunggu waktu untuk bisa berdialog dengan Syekh itu. Lalu dia tanya kepada Syekh itu, kenapa dari tadi setiap ceramah selalu mengatakan qala Muhammad bin Idris as-Syafi'i? Siapa itu Muhammad bin Idris as-Syafi'i? Itu adalah guru saya yang berasal dari kota Mekah, ulama besar Irak yang berasal dari kota Mekah. Lalu ibunya mikir-mikir, ini kalau di Mekah yang namanya Muhammad bin Idris as-Syafi'i nggak ada selain anak saya. Karena Muhammad itu anak dia, sementara Idris adalah suaminya. Lalu dijelaskanlah oleh ibunya, berarti ulama kamu, guru kamu yang berasal dari Irak itu, yang asal kotanya dari Mekah, itu adalah anak saya. Langsung terheran-heran saya ini. Masa iya dia masih punya ibu? Iya, sayalah ibunya. Langsung saya itu memberikan penghormatan. Akhirnya terjadilah dialog antara saya dengan ibunya Imam Syafi'i. Setelah bercerita-cerita, akhirnya ya saya titip pesan. Tolong bilang sama Imam Syafi'i, dia sudah boleh pulang ke Mekah. Baiklah, akhirnya berangkatlah saya itu ke Irak. Sesampainya di Irak disampaikanlah pesan ibundanya bahwa dia sudah boleh pulang. Mendengar hal itu, begitu senangnya perasaan Imam Syafi'i. Karena apa? Sudah bertahun-tahun merantau menuntut ilmu, akhirnya ada juga kabar bahwa ibunya telah mengizinkan pulang. Rasa senang yang bergejolak menyebabkan dia begitu semangat untuk pulang. Tapi di hatinya berkecamuk karena apa? Muridnya banyak sekali. Dan dia merasa berat untuk meninggalkan Irak. Akhirnya karena merasa ingin sekali bertemu ibunya, akhirnya murid-muridnya ini pun mengizinkan untuk pulang dulu ke Mekah.
Karena senangnya akhirnya merasa bahagia, murid-muridnya ini pada ngasih bekal. Banyak yang memberikan unta, kekayaan, dan bekal-bekal yang lain. Sehingga Imam Syafi'i begitu banyak mendapatkan hadiah unta sampai ratusan ekor. Begitupun dengan kekayaan, harta-harta, dan bekal yang begitu banyak. Sehingga murid-muridnya banyak yang ikut pergi ke Mekah untuk membantu membawa perbekalan daripada Imam Syafi'i. Oleh-oleh dari Irak. Berjalanlah akhirnya Imam Syafi'i dengan para murid dan unta-unta yang semuanya penuh dengan kekayaan dan bekal Imam Syafi'i. Sesampainya di ujung kota Mekah, Imam Syafi'i mengatakan pada salah satu muridnya, "Pergilah ke rumahku dan kabarkan kepada ibuku bahwa aku akan segera pulang." Akhirnya salah seorang muridnya pergi duluan ke rumah ibunya Imam Syafi'i, lalu diketuk pintunya. Begitu diketuk pintunya, lalu dibuka oleh ibunya, ditanya, "Kamu siapa?" "Saya muridnya Imam Syafi'i." "Kenapa?" "Saya ingin mengabarkan pada ibu bahwa anak ibu Imam Syafi'i akan pulang. Sekarang sudah ada di ujung kota Mekah." Lalu ibunya bertanya, "Apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i?" "Dia banyak sekali membawa unta dan berbagai macam kekayaan." Lalu ibunya menjawab dengan marah, kesal. "Kenapa dia begitu banyak membawa kekayaan? Padahal itu adalah dunia. Sementara saya hanya menyuruh dia menuntut ilmu." Akhirnya disuruh supaya Imam Syafi'i pergi aja, nggak usah pulang. Akhirnya ditutuplah pintunya. Dipikir muridnya setelah dikatakan seperti itu, Imam Syafi'i memiliki unta, oleh-olehnya, ibunya akan senang. Ternyata ibunya sangat marah. Akhirnya muridnya ini pun bingung bagaimana nih mau bilangin ke Imam Syafi'i. Akhirnya tetap dia bilangin bahwa ibunya tidak senang, marah-marah. Begitu dibilangin ke Imam Syafi'i bahwa ibunya marah-marah, Imam Syafi'i pun mendengar itu langsung gemetaran tubuhnya, ketakutan. Karena seperti itu akhirnya Imam Syafi'i menyuruh kumpulkan seluruh orang-orang miskin yang ada di Mekah, bahwa dia akan membagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Akhirnya semuanya, untanya, harta-hartanya dibagiin. Setelah dibagiin semua, baru muridnya disuruh lagi ke rumah ibunya. "Bagaimana? Udah boleh pulang belum anaknya?" Lalu apa yang dibilang muridnya? Bahwa sekarang bu, unta dan hartanya semua sudah dibagikan pada fakir miskin. Akhirnya kata ibunya, "Ya udah kalau gitu pulang." Jadi yang dibawa oleh Imam Syafi'i hanya kitab dan ilmunya. Bahwa dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa ilmu yang abadi itu adalah ilmu akhirat. Bahwa betapa mahal luhurnya, sederhananya Imam Syafi'i, dia tidak mementingkan dunia, begitupun dengan ibunya. Etika menuntut ilmu ada 3. Pertama, meluruskan niat. Niatkan ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Yang kedua, hormat kepada guru. Yang ketiga, yaitu mengawalinya dengan doa dan mengakhirinya dengan doa. Minimal mengawali dengan bismillah dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Lalu mengenai hikmah daripada menuntut ilmu, pertama, menjadikan orang hanya takut kepada Allah. Yang kedua, mendapatkan surga. Yang ketiga, amalnya akan terus mengalir walaupun telah wafat. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berasal dari Abu Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama inqata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw walidin sholihin yad'u lahu." Berkata Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila mati salah seorang dari kamu, terputuslah 3 amalnya, kecuali pertama, sedekah jariyah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakannya." Mudah-mudahan kita akan selalu rajin dalam menuntut ilmu dan selalu semangat dalam menuntut ilmu juga dan sekaligus mengamalkannya. Dan sering-seringlah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan ilmu kepada kita, baik itu ilmu dunia terlebih ilmu akhirat.
Karena apa? Ilmu akhirat itu lebih penting daripada ilmu dunia. Pasti kamu pernah mendengar kisah Habibie ketika dia sudah ditinggal oleh istrinya, bahwa dia merasa kesepian dan dia mengatakan bahwa semua ilmu yang dia miliki tidaklah ada berguna kecuali adalah ilmu agama. Padahal kita tahu bahwa Habibie ini adalah salah seorang yang bisa membuat pesawat yang berasal dari negara kita Indonesia, tapi dia merasa kesepian karena tidak ada agama. Jadi semangatlah selalu dalam menuntut ilmu agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian untuk bekal dunia dan akhirat, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.